may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin ihwat iman jamaah sallallahu, alhamdulillah dina dengar ieu urang biasa tepung launggi dengan olahraga pengawasan bulanan. Mudah-mudahan teu aya paniatan urang anu mibura lianti miharep ridhona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon nu dikengingkeun dina dengar ieu sing janten ilmu anu manfaat ke urang, sing janten ilmu pituduh ke urang. Margi taya lian jalan hidup urang ditampukeun ku sabaraha agama ilmu urang jeung pengalaman urang. Maka mudah-mudahan ku pengalaman nu saya ieu sing ngajantankeun urang nambah keimanan, nambah ketakwaan, turun dugi ka nambah pengabdian urang ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saat acan Al-Ustaz kena secara pokok panginten insyaallah urang berkahkeun pangawasan urang berkahkeun oge kempelan urang ieu anu insyaallah dinaungi ku para malaikat. Maka urang berkahkeun ku tadabbur Al-Qur'an atau nabi pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade didugikeun ku Ustaz Heri. Waktu serang tepat disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن
الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wasadari anu parantos namasten saudara ayat dina Al-Qur'an. Mudah-mudahan bulan biasa tadaburan kaberkahanna insyaallah kaulun kalimpah dua sanata insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah begitu salajengna insyaallah terasa ti Ustaz Hudan kawasan sebelumnya ngiring bingah bagi bertahun-tahun terus kebenar Ustaz. Kawasan beliau oke guru sebelum pokok jadi bentar. Kalimat masih emut ketika pungkur Ustaz teh omat jan tong ningalkeun jamaah kudu hidup dina jamaah hiji waktu jamaah bakal bertahan jeung teu nanti gumantung hidup emut kene saja terus gitu bilang tulis maka sebenarnya alhamdulillah kirim bingah malah tadi pas dengan Ustaz Hudan pertama asa menyalahi teori Yus ketika Yuswa bertambah maka ralai lagi bakal bertambah sepuh gitu ya. Tapi ketika dengan Ustaz ternyata bukan teori nu salah, bukan awal tapi asa awet muda sebenarnya mah. Harusnya ulang ukur. Alhamdulillah. Hadirin dibacakan rahimakumullah pada setengah kalangan waktu insyaallah orang lajeng wae paminten kana tausiah Ustaz. Bukituna hayu urang regepkeun, hayu urang ayeuna urang ambil segala ilmu anu manfaatna insyaallah mudah-mudahan sakali janten bekal urang dina ngajalankeun kahidupan ieu sabab hirup mah gumantung kana ilmu insyaallah. Begituna ka Ustaz disanggakeun mangga Ustaz. Hadirin ya. Hatur nuhun. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqana li'ibadatihi wa amarna bitauhidihi wa ta'atihi wal jihadi liqiyami syari'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, summa istami'u kalam Allah la'allakum tazakkarun wa la'allakum tahtadun wa la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hatur nuhun ka pangatur waktu panata acara anu parantos maparinten waktosna kabribados, kapayunan para sepuh, para pimpinan jamaah, kum sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatu iman, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tetela agung pisan urang sadaya dina saat anu ayeuna masih keneh dipapadinan ku Allah Azza wa Jalla kasempetan sareng kagiatan karep sareng karesep, sehingga dina waji anu wengi ayeuna urang sadaya nantungkeun tempat tinggalna masing-masing menuju kana ieu tempat. Taya sanes paniatan urang sadaya kahiji seja tausiul ukhuwah, mageuhkeun, mahetkeun, niatkeun jalinan ukhuwah diantawis urang sadayana. Kedua seja tolabul ilmi, juduna parantos dikahaturkeun ku panitia kasimkuring etika atau nabi adab jihad menurut pandangan Islam. Ini keren sekali di judulnya, sesuatu yang sangat fenomenal kata jihad hari-hari ini, dan senantiasa akan menjadi inspirasi kami ulang sadaya kalian terus melakukan mujahadah tantosna dina raraga mengubah keadaan dari tidak baik menjadi baik, dari buruk menjadi baik, karena sasaran dakwah ini adalah terjadinya taghyir, perubahan. Tentu tidak akan terjadi perubahan ini kecuali dalam perangkat jihad. Dina medio Desember 2020 viral terjadi di medsos penangkapan beberapa pemuda gara-gara meneriakkan adzan hayya 'alal jihad. Biasanya hayya 'alal sholat, ya hayya 'alal jihad. Di Desember ya, tidak salah, Desember 2020 tangkap dan masuk delik pidana melanggar undang-undang ITE, dan cukup lama
ancamannya 6 tahun manakeun adan hayya 'alal jihad. Nah adana ang dipikasieun nah jihadna. Sim kuring ngabogaan keyakinan sanes adana. Da adana unggal poe. Nganu biasa hayya 'alal sholat. Ayo digorowokeun hayya 'alal jihad. Memang bakal aya anu sieun ku adan nyaeta setan. Wabi dikumandangkeun adan setan teh lalu 4. Dina hadis bari hitut eta, lupa teh bari hitut setan. Maka kalau dilembur geus eueuh adan, maka mah dieusian ku setan. Tapi lamun dilembur masih dikumandangkeun adan, setan lalu 4. Adan beres, setan datang deui. Tah ieu keukeuh-keukeuna setan ini dicontoh ku urang, pelebah keukeuh-keukeuna. Keukeuh naon setan? Hayang ngagoda manusia. Jadi dina hal keukeuh-keukeuna kudu ditiru tah setan dengan ulama keukeuh-keukeuna teh hayang naon? Idharul Islam. Memenangkan liyuzhirahu ala dini liyuzhirahu ala kulli, ingin mengidharkan agama Islam di samping agama-agama yang lain, lirek ngeuweuhkeun agama nu lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah teh aya Yahudi, aya Nasoro, itu teh dicara pek lakum dinukum waliyati, keur aranjeun agama aranjeun, keur kuring agama kuring. Itulah yang disebut dengan ajaran toleransi dalam hidup beragama. Terus diajarkan. Jadi Islam itu menerima, mengakui dan menerima pluralitas keberagaman agama. Diakui. Kok malah menyenak ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama itu. Maneh rek iman atau syukur hadirkan maneh. Aranjeun milih kubur pro, tapi rasakeun akibat kakupuranana. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tidak boleh kita memaksa umat agama lain supaya meninggalkan agamanya lalu masuk menjadi agama Islam. Tidak boleh dipaksa. Kita hanya menyampaikan tabligh di dalam berdakwah. Ulah jeung suping kesempuhan di Pasir Giais. Rasulullah SAW kados ngadamel serat. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman. Kados ngadugigeun serat ke ahli Yaman. Innahu man kana ala yahudiyah. Dina isi surat di Rasulullah teh kieu. Saena sing sahajama anu aya dina agama Yahudi aw Nasraniyah atawa aya dina ngagem agama Nasara, fa innahu la yuftan anha. Kade para penguasa di Yaman ini tidak boleh membuat fitnah kepada mereka, menyusahkan kepada mereka, mengintimidasi kepada mereka, nunggus ngagem Yahudi jeung Nasara
supaya keluar tina agama menuju karena agama Islam. Tetapi wa alaihil jizyah. Jadi para penguasa negeri muslim tidak boleh memaksa. Biarkan mereka pilihannya Yahudi, pilihannya Nasara. Jadi ikhwati iman sadayana, Islam itu mengakui dan menerima pluralitas di dalam keberagamaan agama-agama. Anu ieu nalika di Mekah teu dilakukan ku para penguasa Mekah, sehingga Nabi mengalami kesulitan untuk melaksanakan agamanya di Mekah ini. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama itu. Tetapi namun nalika menjadi muslim, Nabi oge menyatakan sebuah statement ke urang ya anu jitu jadi muslim, man baddala dinahu, siapa yang mengganti agamanya. Orang dia bosan jadi muslim, digara ranti jadi agama Yahudi, demi aya nu mawa supermi diganti jadi agama Nasara. Baddala dinah, yang mengganti agamanya. Naudzubillahi min, sampai akhir hayat orang sadaya harus menjadi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ada suatu ancaman, faqtuluh. Nah, faqtuluh teh. Faqtuluhu, pinter bodoh. Jadi hadis adalah sebuah tembok besar, sehingga akan mengalami kesulitan bagi umat ini untuk melakukan murtad, ya, keluar dari agama. Jadi dibangun tembok besar. Kepada non muslim tidak boleh dipaksa, tapi kalau sudah masuk Islam tidak boleh dilupa. Ancamannya keras. Jadi jihad yang disebar, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memerangi kufar, yang memeranginya kemudian diantaranya memerangi murtadin, memerangi orang-orang yang murtad. Itu di zaman Khalifah siapa itu memerangi orang yang murtad? Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi salah satu kebesaran, keberhasilan yang gemilang, yang itu menjadi tantangan bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kematian Rasulullah SAW, muncullah kelompok murtadin. Balik deui ninggalkeun agama Islam, kembali kepada agama nenek moyangnya. Itu diperangi oleh Abu Bakar itu. Yang murtad, yang menahan zakatnya, itu diperangi oleh khalifah. Ini tembok besar, sehingga akan menjadi satu hambatan yang hebat bagi kaum muslimin yang akan meninggalkan agamanya. Inna hadzal din matinun, agama Islam itu matin, kokoh. Bangunannya kokoh, bisa mengokohkan jiwa. Ya, maka masuklah ke dalam agama ini birrifqi, dengan lemah lembut. Jadi ngajak mah orang ke dalam lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh memaksa. Mengajak umat manusia supaya dukhulul Islam. Dan wayahna lamun geus asup kana Islam, ya, tidak boleh murtad. Ancamannya naon murtad ini? Paqtuluh, bunuhlah. Bahasa pasir bagaimana? Paehan.
bahasa hormah podara. Tapi harus keputusan imam daulah, bukan keputusan orang per orang. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumul ajmain. Jadi kata jihad ini sesuatu yang dijadikan fitnah oleh kelompok-kelompok tertentu. Makanya harus hati-hati. Secara historis, kemerdekaan negara Indonesia ini tidak lepas dari kata jihad. Kalau mau jujur terhadap sejarah, saat menghadapi agresi Belanda kedua, Presiden Soekarno datang kepada ulama-ulama. Ialah mau dilawanan, mau menang, ini terancam kemerdekaan ini. Baru 45 diproklamasikan, ini sudah mau datang lagi di 48, 49 ini. Maka para ulama mengeluarkan satu resolusi saat itu, yang tentu kita mengenal yang disebut dengan resolusi jihad. Digunakan ini jihad. Sehingga dengan resolusi jihad ini bangkitlah umat. Hilang ketakutan menghadapi senjata yang canggih untuk ukuran saat itu. Karena yang divaksinkannya adalah kata jihad. Kenapa kan vaksin COVID itu balik arah rembung kan? Dulu vaksinnya suntikan kepada umat jihad fisabilillah. Inti dari resolusi jihad itu adalah melawan penjajah, itu adalah jihad fisabilillah. Tidak bisa ditawar. Umat bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka kan itu. Ini positif kata jihad yang digunakan oleh umarah saat itu. Dan menanglah, bisa mempertahankan kemerdekaan. Berkat lawan jihad fisabilillah. Dan semua itu kasihan atau kata jihad itu jadi positif. Tetapi perjalanan bangsa ini, kata jihad juga dijadikan untuk fitnah terhadap kaum muslim. Al-Baghdadi bisa dia berbeda. Ini celetuk pihak berwenang Amerika Serikat. ISIS adalah bentukan. Ini jebakan. Kasus menentang umat terhadap jihad tidak akan padam insya Allah. Tapi untuk situasi yang seperti ini kita harus hati-hati. Siapa yang mencetuskan harus adzan hayya ala jihad? Kan kita bisa ngarahkan. Siapa pira di Sulawesi, Majalengka? Ada nanti jam 8, jam 10 ada nanti. Kali ngajak sholat cina yaman. Jadi hayya ala jihad, mau pedang. Dan terjadilah satu kasus hukum jebakan. Ya. Maka kita harus hati-hati untuk kata jihad ini. Dari ini mau pengawasan, mengkaji kumaha adab jihad menurut pandangan Islam. Memang perlu ini dikaji. Sebab bikin orang umat Islam Indonesia hari ini dalam berjihad dina hati al-qital tanpa doa ini pencang. Tapi bagi kaum muslimin yang ada di Palestina sudah fardu ain itu jihad dalam mana al-qital.
Geus padu aya deh. Ke urang fardu kifayah atau kudu ini tak geus aya di ditu. Ngan ulah cici minimal ngadoakeun jeung iri bolu ka ditu. Jadi kan urang mah fardu kifayah saat ini. Tapi pikir umat Islam anu aya di Palestina menghadapi penjajahan Zionisme Israel itu sudah fardu ain hukumna. Nah keur urang mah fardu kifayah. Tapi nah bakal ubah tina fardu kifayah jadi kana fardu ain. Pasti bakal terjadi. Sabab Yahudi geus nyian nuklir, Amerika geus nuklir, Cina komunisme geus nyian bedil. Kersae tapi dia jeung nuklir lain maehan beurit. Keur maehan kan duga ira. Kita perhatikan perkembangannya. Kan aya nama masih aya di mangkung fardu kifayah. Cik urang bieu geus hayang rubah tina fardu kifayah jadi fardu ain, nepi ka ngebahas tema jihad. Jigana urang ieu geus teu kuat aya jihad fi sabilillah. Atawa bawa kaasup kana kategori surah An-Nisa ayat 77. Perlu dikaji An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw asyaddu khasyah qalu rabbana lima katabna al-qital laula akhartani ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna syai'a. An-Nisa ayat 77 nih ibu-ibu, surat ibu-ibu. Isi ayat 04 ngaoskeun kewe cek and dicek di bumi masing. Insyaallah Quran simkuring sareng Quran ikhwatul iman sami. Muhammad tidakkah memperhatikan? Nah hijab teu merhatikeun ka jalma-jalma anu diomongkeun ka maranehna. Kufu aidiakum, tahan leungeun-leungeun aranjeun bikin ngangkat senjata. Itu seueur asbabul nuzulna ayat ieu teh. Nalika di periode Mekah banyak yang masuk menjadi muslim. Nalika dina mangsa kahirupan jahiliyah kan badanna babari peperangan gini nama jahiliyah mah antar suku. Eleh balad kuda perang. Lamun ayeuna mah eleh catur meureun perang, eleh poli perang. Ini semangatnya orang yang baru masuk Islam. Muhammad, mari kita lawan Abu Jahal, Abu Lahab. Kita lawan. Turun ayat ini. Kufu aidiakum. Tahan leungeun-leungeun aranjeun tina angkat senjata. Periode ini Allah ngawagel pikeun perang. Dicarek di perang itu. Pada masa ini perang itu dicarek wa Allah. Nalika di Mekah. Karena belum siap situasi dan kondisinya. Ya. Nama geus aqimus sholat, tegakkeun sholat anu bener. Sholat Allah. Perkuat dengan surat itu hablum minallah. Ayeuna mah geus eta heula, Allah. Jadi
dia lu tengah widian karena Nabi Muhammad SAW untuk angkat senjata di Mekah. Mereka bubuk. Kalau dipaksakan di Mekah, perlawan dakwah itu dengan perang, hancur habis. Namun hari ini, saya umat Islam matepi kasari pulau Islam. Tidak akan ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nyerek. Kufu aidiyakum, tahan dengan aja. Can waktu nak. Nisa 77. Aina mahnu digawean ku araja aqimus shalah. Sing arah lusulah salat ayeuna sebagai memeres. Hablum minallah wa atuz zakat. Ayeuna mah kalau kan zakat keur memobilisasi umat. Hablum minan nas. Kan butuh tajud perang itu. So, ajak. Tapi seolah Allah nalika diwajibkan kamaranehna perang. Baru kemarin hayang perang, sok atuh ayeuna mah diwajibkan ke rajin perang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini orang-orang yang tadinya minta perang itu. Fariqum minhum yakhshawunan nas. Nalika diwajibkan perang kamarana marane muncul rasa sieun. Tuh gini. Ari nalika teu diwajibkeun sesirintilah yang perang. Ari nalika geus diwajibkeun yakhshawunan nas. Sia. Sebab perang teh minimal ka panah ceuli. Zaman baru kan panah jeung pedang. Kabayang beuheung ngaceleng. Panangan ngaceleng. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh umat manusia. Wa huwa kurhun lakum, perang itu yang tidak diinginkan oleh umat manusia. Sieuna eta jalma-jalma, ini orang munafik ini di Madinah. Ka khosyatillah, seperti sieuna ka Allah. Awasyadu khosyah, atau lebih sieun kamu sih daripada sieun ku Allah. Korowo panadena lima katabna kita. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Padahal tadinya naon? Hayang perang. Jika orang itu walau ayat partai Islam, jika bakal halus Indonesia, ayat partai Islam, menang partai sekuler dia sekuler deh. Padahal tadinya bulan jam, selalu seperti mana nih? Laula hardana ila ajalin qarib. Bisakah engkau menangguhkan ulah ayeuna kebon can kapanen, mobil can katumpakan, kabayang teh ya, bumi teu acan kalinggihan, ulah ayeuna tangguhkan ila ajalin qarib sakada. Qul Muhammad jawab keberatan mereka. Mata'ud dunya qalil, harga dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan harga akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna syai'an, pasti mual didolimi pahala tina jihad saeutik oge saudara Allah. Inilah ayat fase Allah nyarek perang. Ayeuna teh fase ieu. Teu hayang angkat senjata. Tapi bagi kaum muslimin yang ada di Palestina sudah fardu ain. Karena di bawah
penjajahan seperti bangsa Indonesia yang pernah ayah di bawah penjajahan walana sarang Jepang dengan resolusi jihad menjadi paduan. Nama masih padu payah kami orang sadaya. Kita nak doa. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Ada itu orang. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tolong sebutkan negara-negara lainnya. Fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, lungsurkan pertolongan kepada para mujahidin yang sedang menghadapi musuh-musuhnya, di mana saja berada dan kapan saja itu terjadi. Kadek diurang situasinya diancam. Tapi lain arti ayat jihad untuk dipakai. Jihad dalam bentuk yang lainnya. Kan kecap jihadnya tina al-jahdu atau al-juhdu. Al-jahdu capek, ribu, jika awe nya capeknya ribu, nya tunuh. Sebab itu tenaga sesa di pasar, sesa di pasir, sesa di jongko, sesa di toko, sesa di sekolah. Capek. Ini al-jahdu kita ini. Itu bagian dari jihad, jahdu. Kudu melakukan depannya ibu-ibu nahan tiris. Nepi ka ditahan hoyong kahampangan tong ditahan Bu, ka ditu heula. Al-juhdu ngagawean hiji perkara bari mencurahkan segala kemampuan. Di antaranya adalah bisa dalam arti Alkitab, berperang, al-harbu, perang. Tapi ini yang berbahaya ini, inhiraf, tindakan-tindakan terorisme. Kan terorisme juga diberi judul jihad kan, sehingga mereka mengelompokkan gerakan-gerakan kaum muslimin itu ada yang berkategori gerakan jihadis. Ada jamiah orang mah itu digolongkan karena gerakan jihadis. Datang ngageruarkeun jihad jamiah orang mah paling ngaji poe Ahad. Dina hati al-qital wal hanteu kan. Da urang mah program jihadna tarbiyah sareng tabligh atau dakwah. Untuk nepi ka ngalakukeun inhirabiyah, tindakan-tindakan terorisme dengan peledakan-peledakan bom itu. Itu tidak masuk kepada kategori jihad fisabilillah. Itu mah jihad fisabilil tamrin. Jalan tamrin. Dan para pelaku pemboman Bali akhirnya menyadari kan, gerakan yang kami lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Menyadari. Karena membunuh nyawa itu berdosa. Membunuh sipil. Padahal nyawa itu sesuatu yang diharamkan. Nyawa itu sesuatu yang diharamkan. Berdukan di Bali 88 kan mautna Amroji CS itu kan eta istihad bagian istihad anak bangsa gitu kan. Tapi Islam tidak mengajarkan cara-cara yang seperti itu, dan mereka mengakui yang masih hidup di penjara ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. 88 maka lahirlah Densus 80. Kenapa Densus itu disebut Densus 88? Sebab nu maotna di bom di Bali itu jumlahnya 88, melobana orang Australia. Orang sadi pulau. Sehingga disebutlah Densus 88.
Lamun mau teh harita 7 kilo. Pasti bakal ngaran teh Densus 70 kilo. Tuh kerek apalnya. Kerek apal. Alhamdulillah jadi apa? Abet ngaran Densus 88. Ikhwatu iman rahimani wa rahim. Jadi jihad dalam mana kita itu ada masa dilarang oleh Allah, dicarek oleh Allah. Mungkin bakal aya masa diizinkan. Al-Hajj 39 sampai 40. Catat heula we dibuka di bumi masing-masing. Tadi surah An-Nisa ayat ayeuna Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Kalimatna udzina, diizinkan. Tadi mah dicarek, ayeuna mah diizinkan. Alladzina yuqataluna, diizinkan ngalawan dengan peperangan orang-orang yang diperangi. Jadi asal diperangi, ulang-ulang ngalawan. Can diperintah, tapi diizinkan. Bi'annahum dzulimu, sabab maranehna teh didolimi. Itu ada masa-masa yang seperti itu. Yang kedua, tahke pada puncaknya Al-Baqarah 190 itu. Kalimatnya Amr, faqatilu fi sabilillah. Itu Amr, berperanglah kalian tapi fi sabilillah. Tapi di jalan Allah perang. Kita mah sudah perintah kita mah. Faqatilu fi sabilillah wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ini ada. Jadi Allah memerintahkan berperang. Satu catatannya fi sabilillah, perangna, lensa perang-perangna. Kedua wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Di pageran kalau ini menang, itu menang, ini menang, itu menang. Ada badannya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sebab Allah lebih keresep kajama-jama anu melampaui batas. Aya kelompok lain nyarekan kulisan ke urang, kurang dibalas ku pedang, adil ke? Tidak adil. Mereka menyerang dengan tulisan. Islam itu terorisme dengan tulisan. Ulah ku bedog ku urang. Tapi kudu ku tulisan deh bahwa terorisme bukan Islam. Islam tidak mengajarkan terorisme. Adil. Mereka menyerang Islam dengan undang-undang, dengan peraturan menteri, dengan SKB. Kita dengan apa melawannya? Siapkan nanti tahun 2024. Ganti. Ya. Sabar karena 2020 hiji. Siapkan 2024. Karena mereka menghantam Islam dengan undang-undang, dengan aturan. Maka kita harus yang memegang aturan itu. Itu baru adil. Maka siapkanlah ya waktu enak 2020 hiji di tahun deh. Karena mereka menyerang dengan politik, kita pun harus bisa melawan dan counter attack, namanya serangan balik dengan secara konstitusionalis, dengan politik lah. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah di Indonesia, membuat partai politik. Lalu bagaimana kita melawannya?
kita pun harus punya partai politik. Itu ku partai politik, ada orang ku pedang. Salah. Maaf. Kita harus ada wala ta'tadu. Jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul muqtadi. Tapi dah bakal kejadian ini. Ayat Al-Baqarah 190 nanti akan berlaku. Ketika ke dalam NKRI ini masuk penjajah-penjajah seperti dahulu masuk, ingin memecah belah, melepaskan Papua. Jika Papua direbut oleh mereka, maka harus meneriakan jihad fisabilillah. Karena NKRI ini adalah hasil karya orang tua kita Muhammad Nazir Allahu yarham. Betul hayang ngarusak Indonesia, ingin merebut, menguasai sumber daya yang dimilikinya. Kalau mereka melakukan memurtadkan kaum muslimin Indonesia dengan beras, dengan terigu, dengan supermi, kita lawan dengan apa? Ya harus dengan yang sama. Waduh, zakat. Dengan zakat untuk mempertahankan keimanan masyarakat kita. Ya. Harus adil, harus imbang. Ikhwatul iman, sidang pengawasan rahimani wa rahimakumullah azmain. Eta teh sing kuring mah sareng wildan nya nuju di muallimin kelas 3 dalam Bulughul Maram itu. Terus diaji kitabul jihad. Yang keneh kitabul jihad teh pamit lepat mah 60 hiji hadis. Dina Bulughul Maram. Kitab yang dikaji di muallimin di sanawiyah di bab toharoh dugi karena bab jihad, ngus karena bab jihad ngaclang karena bab akhlak. Hadis nu kahijina kitab jihad dina Bulughul Maram itu kudu diaji bab jihad teh. Ya. Man mata walam yagzu sing saha anu maot walam yagzu teu pernah perang walam yuhadis nafsahu bihi jeung teu pernah aya dina nafsina dina hatena cita-cita hayang perang. Jadi apa cita-cita? Diajak ke ini dina hatena kita cita-cita mata ala syubbatin min nifaqin eta jama maut kerbicingan tina bagian nifaq disebut munafik, bagian dari munafik. Jadi mun dina diri urang sebagai kaum muslimin teu aya niat-niat acan bikin li'lari kalimatillahi al-uliya gelentuk maut mata ala syubbatin bin nifaqin eta jalma maut teh kerjicingan salah satu bagian tina nifaq. Jadi kaasup munafik apakah itu nifaq i'tiqadi atau nifaq amali? Amali. Karena jihad itu amal. Jihad itu amal. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditaros ayul amal afdal. Amal ini amal naon anu afdal ya Rasulullah? Qala
imanun billahi wa rasulihi, iman ka Allah jeung ka Rasul. Jadi waladan anu kahiji ti Rasulullah sallam kaita sahabat nalika ditaros ayul amal afdal, al-imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kila sumamada ditaros deui Rasulullah kata sahabat, saat setan naon ya Rasulullah? Jihadu fisabilillah, amal jihad. Jihad di jalan Allah. Itu kalimat jihad Rasulullah ini adalah Alkitab. Walaupun secara bahasa kecap-kecap sungguh-sungguh, capek, sengsara, ripuh. Tapi makna syar'i kecap jihad itu adalah qitalul kuffar wal murtadin. Tadi ayat memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang yang murtad dan lain-lain. Bugot juga adalah satu objek yang Amirul Daulah bisa mengerahkan jihad fisabilillah, memerangi bugot. Iman sidang pangusan rahimani wa rahimah ajmain. Qila summa mada? Ditaros di Rasulullah teh wajib naon ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Haji anu mabrur. Lupang saya saat siati haji anu mabrur. Tah daerah mah kontekna nuju pase. Wala takfu aidiyakum. Maka anu jihad anu tiasa dilakukan kurang adalah bersungguh-sungguh tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Sekadar bae urang bade ngalaksanakeun saum. Itulah yang sementara ini harus dilakukan oleh kita, memperbaiki silah hubungan dengan Allah dan memperbaiki silah hubungan dengan manusia. Hari musuh-musuh datang ke hadapan orang, di situ nanti pemimpin, karena tidak bisa kaya kurang, tapi harus menunggu perintah dari Amir. Seperti Bung Karno meminta para ulama dalam rangka menghadapi agresi militer Belanda yang kedua dengan resolusi jihad, itu Amir yang memerintahnya. Lihat orang per orang. Nanti juga akan muncul istimewa ulama, ya. Kemudian istimewa ulama, ittifaq ulama, mengeluarkan resolusi ini, mengeluarkan resolusi ini. Dan ulama ini adalah juga bagian dari umara yang memegang urusan. Apalagi mengenai urusan agama. Presiden adalah umara yang mengurusi urusan keduniaan. Dan para ulama juga adalah umara yang mengurusi persoalan masalah dunia. Nah, ayat syariat jihad dalam Islam itu. Setiap hukum ditetapkan ku syariat, Allah sebagai sahibus syariat, maka di situ ada maksud-maksud anu dipikahoyo ku sahibus syariat. Kenapa ada syariat jihad? Tadi waqatilu fi sabilillah. Bahkan Al-Baqarah 216, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ini mewajibkan perang ini sehingga seperti mempadukan saum. Hanya ada dua amal yang diwajibkan oleh Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Satu, nalika saum. Dua, qisas. Katilu, perang kita. Kenapa
pada pensyariatan perang ini. Ayat maksud anu dituju yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi syariah yang ditetapkan, hukum yang ditetapkan itu mempunyai maksud-maksud. Adanya penetapan syariat jihad ini adalah dinaraga hibtuddin, jaga agama. Nalika di Mekah, Rasulullah dengan para sahabat mempertahankan iman untuk bisa berjihad. Nalika di Madinah, Rasulullah SAW dengan para sahabat berjihad untuk mempertahankan iman. Ini Mekah mau membina iman untuk bisa berjihad. Tetapi gini dikasihkan perang dengan manusia. Tapi kalau iman sudah tertanam, tidak ada yang akan ditakuti lagi oleh manusia. Transaksinya sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah iman tertanam, harta bisa dibiarkan untuk bisa minum, keluarga bisa ditinggalkan, imah bisa ditinggalkan. Abu Bakar masa dayahna, Abu Bakar itu semua hartanya didermakan kepada Rasul, dicarek ke Rasulullah. Ulah kabeh. Kan ayah anak yang pemajikan, anakku dan istriku dititipkan kepada Allah karena iman. Bila didrabah bisa mempertahankan awakna di bawah jetnya, karena ada iman. Ahad jawabannya. Sumayyah, mujahidah pertama yang terjadi di Mekah itu adalah Sumayyah. Dipaksa kudu kafir deui. Katakan hubban mana belata ujar. Cek Sumayyah akan dituhan kepada Abu Jahal Abu Lahab. Iman sudah terucap. Sampean anu katuh ditarik ku budak kabelah katuh, sampean anu keca ditarik ku budak kabelah keca. Belah dua awakna. Itu kalau iman sudah tertanam. Makanya jawabanmu pertama ti Rasulullah SAW malika disebut ditaros ayyul amal afdal imanu billahi wa rasuli, iman ka Allah jeung ka Rasul. Summa madza lajeng naon ya Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, baru jihad. Biasa taya iman berangkat ke medan perang jihad tidak bisa, kecuali orang itu hanya mau mencari keuntungan dunia. Ayah jamaah kafir gus pakai baju besi, hayang angkat perang saya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu Islam heula perang heula? Aslim. Nabi menjawab aslim. Kamu harus menjadi muslim dulu. Wajahid. Kalau sudah menjadi muslim, mari kita berangkat ke medan jihad. Itu bisa dia dilakukan Paris. Jadi adanya penetapan syariat adalah hibtuddin. Dupi agama orang enak terancam tak? Orang sholat bisa melakukan haji, tapi syariat tertentu memang ingin dipadamkan. Termasuk kita cermati keluarnya SKB 3 menteri itu tentang pelarangan luka haomnya, pelarangan berjilbab gitu nanti teh. Ya. Gubernur Sumatera Barat sudah melakukan penolakan. Ini surat SKB 3 menteri ini tidak senapas dengan Undang-Undang Dasar 45. Tidak senapas dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 negara menjamin, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa
Yang keduanya, negara menjamin untuk penduduknya mengamalkan dan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ayo dalilna kuat Undang-Undang Dasar 45. Nanti baca aku tilu menteri ya. Punten bisa ya Pak Menteri dia tak ya? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, tuh Menteri Agama lucu. Kan dulu Menteri Pendidikan. Tapi sebenarnya cari ngawas Google-na itu kumaha arahna ngan iber-iber gitu. Tidak senapas dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan anak bangsa Indonesia ini yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar itu rumusan undang-undang, sudah benar. Nah, yang merubah mana nama? Kenapa mereka ingin merubah? Sebab karena bogaan kekuatan tuh, ngebogaan kekuatan politik mah yang digulek-gulek yang diketek. Nanti kalau kita juga memegang kekuasaan tinggal ketek. Homer dilarang di Garut, segitu cek bupati teh. Tapi can nepi kadinya bupati Garut jeung wakil bupatina. Ngaluarkeun perbo atuh teu perda oge. Garut harus bersih dari miras. Kan ngeunahkeun kana celina oge. Sudahkah begitu? Belum. Kenapa begitu? Tidak ada goodwill. Kenapa tidak ada goodwill? Ideologi dan kepentingan. Tapi lamun dicekel ku ngabogaan ideologi nanu bener. Kepentingannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Garut yang religius. Maka aturan-aturan yang dia bisa dibabari tinggal nekan. Diprotes laku DPR, tinggal keprakan we Ansor. Ansor. Laskar ti dia keprakan. Sehingga DPR berhadapan dengan masyarakat Sadipulo. Kambil masuk ke bupatinya, ditolak DPR. Saya panggil masyarakat. Nih DPR yang menolaknya, sehingga masyarakat demonya dikasih kuring ke bupati. Tapi bakal demo kadek DPR kan dikepung. Dan DPR harus aspiratif bahwa masyarakat Garut ini menjadi masyarakat religius. Sebab Garut ini adalah Garut Pangirutan. Tata tentrem kertaraharja menuju ridho Allah. Garut kota kiai. Tapi ini tidak terjadi kan. Mudah-mudahan muncul bupati ti urang Sadipulo. Amin. Ulah ngomong pimanaan teuing Ustaz, tidak mustahil. Lamun orang dia ngomong pimanaan teuing, kalau dia bakal pimanaan teuing itu orang dia. Jangan berputus asa. Tak mustahil. Bupati Garut ke depan. Sekarang kan usia Garut 208 tanggal 16 Februari ulang tahun Garut itu. Singkuri bangga menjadi orang Garut. Maka khoyong sama-sama memperbaiki kehidupan orang Garut. Garut Pangirutan dikabitaeun. Tata tentrem kertaraharja menuju ridho Allah. Mana menuju ridho Allah miras di mana-mana. Bukan ridho Allah yang akan terjadi. Jika sesuatu yang diharapkan oleh Allah mendapat pelindungan dari pihak-pihak tertentu, bukan ridho Allah yang akan terjadi, tetapi bencana di mana-mana. Karena kita yakin tidak ada peristiwa kebetulan yang terjadi ini, tidak ada. Semuanya adalah qudrullah. Dhuharul fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Kita yakin itu ideologi ini. Tapi dah masyarakat ainan itu ideologi yang dipikirkannya. Tapi naon? Dal PS2. Kalau ini tidak dirubah, maka
jangan harap ada perubahan yang lebih baik lah. Para sungi atau kumaha adab-adabna hiji nya eta orang dia kasih guring sate acan angkat jihad teh kedah ngaikhlaskeun niat. Sim guring mios ti rorompok teh insyaallah ikhlas niat. Bapak Ibu ngantumkeun bumina masing-masing insyaallah ikhlas niat. Ini adab yang pertama mesti meluruskan niat. Tidak akan terjadi itu amal kalau tidak lurus niat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Niatna fi sabilillah. Rasul ditaruh ya Rasulullah, nu mana fi sabilillah teh? Rasul ngawaler, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Lain wanian, lain hayang sohor, lain karena nasionalisme sempit yang dianggap fisabilillah oleh Rasulullah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, siapa orang yang berangkat berperang dengan tujuan ingin menegakkan kalimatullah yang mulia bahwa fisabilillah. Jadi orang cari di mana, naon niatna, naon tujuanna baca. Panaya ada ART na setiap organisasi itu nya. Buah di ormas, buah di orpol, tu aya ada ART na. Naon dasarna, naon tujuan didirikan dia kelompok teh. Sebab innamal a'malu binniyat. Nah orang berbetah di persatuan Islam sebab dasarna iya, tujuanna iya. Dalamun dirobang ke di mutamar kagak 16 dirobah tujuanna jadi rek naon gitunya persis teh. Asasna rek jadi naon jika ormas batur nepi ka aya ormas batur mah ormas cabang Kristen atuh. Oh persis nurutan kayak muka cabang Kristen. Sudah keluar dari ini. Insya Allah mual persis akan istiqomah dalam mutamar ke mutamar, tujuannya tidak berubah, ingin terlaksananya syariat Islam bagi segenap aspek kehidupan umat manusia. Tema mutamar ke-16 transformasi dakwah, persatuan Islam dalam bingkai NKRI menuju atau mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ingin membumikan Islam. Ini adalah niat. Tapi lamun geus kaluar tina niat iya. Apalah artinya? Insyaallah pertahankan nih cabang Persis Pasiwagi yang dididil ku jamaah-jamaah harus menjaga wajah dan wijah persatuan Islam. Tema besar pergerakan bisa berubah-ubah setiap pribadi, setiap periode, tapi niatnya. Jadi ada berangkat jihad kedah disiapkan niatna heula ikhlas. Memang kan hijrah ge aya nu karena Allah jeung Rasulullah nu hijrah teh nya. Aya nu kana muda kabogoh mukoes teh. Aya nu kana ahli dagang gulali ka ditu sugan payung. Sing saat hijrahnya tujuan dari dagang sate bakal diuntungkan ku alogengan dunia. Hukum sate napa ieu pada beuki kana sate mah. Kan semestinya benar dia di Allah teh. Aku anu hijrahna muda kabogoh dikawinkeun ku Allah isarwa pada bobogoh mah. Bakal terjadi itu. Batu turun musik naik. Akan turun hidup daek. Kalapa tomoheunana sarua bogoheunana heueuh. Haji gani haji gapur teu wani nya lapur.
Haji lapor nyai teh wani nya akang ge lapor enak bae. Tapi anu diharapkan kurang ini adalah untuk menegakkan kalimatullahil ulya. Nu parantos dirintis ku Rasulullah, disambung ku para sahabat, disambung ku para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ku para alim ulama termasuk di Indonesia. 1916 ketika Indonesia di bawah kekuasaan Hindia Belanda, seorang tokoh muslim berpidato, Cokro Aminoto. Judul pidatonya Selebestur, kita saatnya harus memiliki pemerintahan sendiri. Itu tahun 1916 itu. Oleh karena kuat keinginan untuk lepas dari Hindia Belanda, lalu bergerak termasuk persatuan Islam, akhirnya Allah memberikan hadiah kemerdekaan tahun 1945. Pencetusnya tahun 1916 itu H.L. Cokro Aminoto, bahwa kita harus berpemerintahan sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi hiji 2 3 kiwae kene gini kan. Saatnya Islam memegang kendali kekuasaan untuk memperbaiki kehidupan NKRI ini. Jadi kudu aya hoyong ti urangan heula. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Allah tidak akan mengubah satu keadaan suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang mau mengubahnya. Orang rek ngubah kumaha ieu, hayang ka mana ieu? Faena tadhabun, urang sari kula. Terus kita upayakan perubahan-perubahan itu. Di niat urang kedah aya dina fisabilillah. 2 kedah nyuulkeun izin orang tua nu bade angkat perang dah kene disingke aya piriwit. Faqatilu fisabilillah. Kedah nyuhunkeun izin ka Ibu Rama upami masih kene aya. Cek Ibu Rama teh jik ini baca hidup berangkat perang. Lamun cek ini bapak ulah jaga mah bapak. Cicing cek Rasulullah. Ada sumping sahabat hayang perang sama Rasulullah. Ahayyun walidan. Apakah kedua orang tua masih hidup? Iya masih hidup ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji' ilaihima. Hidup balik deui. Teang ini bapak hidup. Pastadinuhuma, minta izin ka ibu jeung rama hidup. Fa in adinalaka, lamun mah kedua orang tua ini bapak hidup mere izin, pajahid berangkat. Wa illa, tapi lamun mah indung bapak hidup teu mere izin, pabirrohuma geus tong ini ka peperangan. Hidup geus ngawulaan indung bapak. Berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ai adab nyuhunkeun izin. Sok sanajan ieu teh amal anu hate kan. Jihad fisabilillah. Kadilu maklumnya bade perang mah teu deukeut sareng kematian terus. Minimal coplok. Iya teh mah. Tiang kopea. Karena orang yang maju ke medan perang harus sudah siap dengan kematian. Cari syahid itu. Lain susurumputan yang begini perangnya. Cari aman. Eta ngeborangan pengecut gitu, cari aman. Mung neledokan, mung resiko, sinejubian. Tidak bisa jika ini hasil musyawarah. Laksanakan. Fa idza ajanta fatawakkal 'ala Allah. Ulah atuda. Ini sudah Pak Ida ajanta patawakal Allah. Resikonya dijebian ke umat. Resikonya dijaga umat. Ini resiko. Itu dalam perjuangan itu begitu.
Kalau Bandung ngalaleok, cari aman. Padahal taat kepada umaro adalah wajib hukumnya. Taat kepada pemimpin itu wajib hukumnya. Lantaran mencari aman, akhirnya khilaful amri, dia ada dalam makom menyalahi perintah imamnya. Inilah kekalahan yang terjadi. Di Uhud itu bukan jelek strategi Rasulullah, sangat hebat. Syukurin waktu umroh berdiri tegak di Bukit Aruman. Masih ada Bukit Aruman. Di situ Rasul mengatur strategi, siapkan para pemanah ini. Jika melihat musuh yang lewat, tembak, dan para pemanah tidak boleh turun dari gunung itu. Sudah hebat. Maka perang Uhud ronde ke-1 terpukul musuh itu. Tapi oleh karena pasukan Rumat tergiur oleh gunimat, dia turun. Pada Rasul keamanahan, jangan turun. Walau bagaimana keadaan, jangan turun. Manusia sahabat juga pengen ghanimah. Turunlah, kecuali ketuanya yang tidak turun. Saat itu Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah turun, ada peluang untuk counter attack, menyerang balik kaum muslimin, dan Rasul pun terluka. Kalahlah dalam perang Uhud. Bukan jelek strategi Rasulullah, tapi karena khilaful amri, menyalahi umarah. Maka adab anu badilu sebelum berangkat, ya bertobatlah. Temenang angkat ke medan jihad lamun kau dosa. Tidak akan turun pertolongan Allah. Tidak akan turun pertolongan Allah kepada mujahidin yang masih menanggung dosanya. Bertobat. Keempat, beramal soleh. Surgun amal soleh. Nah tadi ogenya Rasulullah bete Islam heula, perang heula, aslim. Berarti harus beramal soleh dulu. Ayat An 177, baqimus shalah wa atuz zakah. Sok ayeuna kuatkan silah dengan Allah. Siapkan berkorban dengan harta. Sebab perang itu memerlukan pengeluaran harta. Banyak rek perang orang kopet teu mere peso-peso aja. Banyak mujahidin kopet. Ibu-ibu teu kelangka mujahidin. Banyak hayang menang tapi ibu beuna upat koneng, udat mening. Ya aina aqimus shalah wa atuz zakah. Kalimat itu seluruh ada ini yang penting mempersiapkan di ayeuna. Kumaha persiapan teh wa'idu lahum mastadhum min quwwah. Disiapkan kekuatan, bekalnya harus disiapkan, keahliannya disiapkan. Masih kene lila 2024 siapkan di ayeuna. Ari hayang menang masih siapkan di ayeuna. Karena kemarin kita tidak mempersiapkan. Ya. Wa'idu lahum eta marek dal PS2 rek ranting rek naon pokona mah infrastruktur kudu kuat ayeuna. Ini harares. Karena inilah kenyataan. Kita dalam keadaan lemah, batu dina kayan kuat. Lain doa anu awon urang teh, kenapa persyaratan pertolongan Allahnya tidak cukup. Badai mempersiapkan Bapak Ibu min quwwah, kekuatan harus kita siapkan. Mereka bisa meraih puncak kekuasaan karena mereka kuat, infrastrukturnya, mobilisasinya kuat. Di PKI kan kurang, syariat PKI tetap menang karena sudah ada tos kuat mah urang insyaallah sallallahu turhibuna bihi adu wallahu aduwakum, akan bisa menggetarkan
memunculkan rasa takut musuh Allah dan musuh kalian. Jadi ya nanti dibalik, orang usieun ku itu mah geus leungit kasieun ku urang. Bongan urang sadana ngantunkeun bongan urang sadana ngantunkeun jihad. Tangtos walul amri dalam memberangkatkan pasukan jihad itu adalah orang yang terbaik. Anu batukan langsung dikirim jadi mujahid. Kok masih kuring diabetes? Bari leles teh bisa. Kudu nu kuat dipilih jelmaan kuat. Kirim. Kudu dipilih. Jadi waliul amri itu tidak sembarang mengirim pasukan. Ada yang nulai tema kadon miakeun tomat di jalan itu. Khusus pada tomat, pada cair, pada jeruk. Ayo miakeun. Tidak layak itu untuk diberangkatkan. Maka waliul amri dalam memutus pasukan perang harus yang terpilih. Dadana anu siap ditenggel kuat, anu teremuk ditenggel ku besi, anu tembus di ku peso. Ya nalu. Harus ada kuat. Dan yang terakhir harus meneladani Rasulullah SAW. Rasul pintar, sana nipu, ini tipu muslihat perang. Dina hijrah biasanya jalan di Mekah ka Madinah dia, Rasul maka dia kan. Itulah tipu muslihat. Al-harbu khuda'ah. Ulah jujur dina edam. Orang sok jujur ngomong ka Rasul. Moga kamu sudah serang udah PS2 waktu sobo. Rahasiakan. Basis-basis kita tidak boleh terendus oleh mereka. Aseur mau kawaktosan ada badan etika berjihad di dalam Islam. Maka biasa diawas dina adab Islam ada bab jihad di situ. Dugi ka 28 ada badan anu memang kedah diundingan urang sadayana. Sok sanaos dina satu ayeuna urang mah masih kene fardu kifayah. Tapi hiji waktu mah bakal fardu lamun musuh tos aya dina hadeupeun irung urang mundur. Mengharap musuh tidak boleh. Ya Allah datangkan musuh, ya Allah tidak boleh. Tapi kalau musuh sudah datang, tidak boleh kita bergeming ke belakang. Dan itu bisa jika tertanam iman. Atau ayeuna mah jihad dilakukan kurang sadayana menjalankan ibadah kepada Allah. Kontekstual siji nama jihad siasah. Konteks jihad kita bersiasah adalah konteks jihad di jalan Allah. Sebab maranah yang ngomong Islam di Indonesia teh mendirikan partai politik. Maka urangi kudu melakukan dia. Atau menuntut ilmu mangga diteruskan dalam rangka jihad fisabilillah ya. Menyatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang dolim. Itu bisa bersuara membawa kursi kan. Hari itu buka kursi mau ulah ngomong cincin. Bisa ngomong di hadapan pemimpin yang zolim. Jika punya kursi di DPR baru bisa ngomong kan. Anu baru gak kursi tengah ngomong. Nyaris tidak dengar. Tapi ada beberapa fraksi yang memang kritis ya. Tapi karena tidak punya kekuatan. Ya. Sudah didominasi oleh kelompok yang ingin status quo tidak mau berubah. Atau tadi berbuat baik kepada kedua orang tua kan ini kepada anak-anak nih. Cita-cita hoyong melawan Israel kan dijawab bakal aya. Tapi ayeuna mah khidmat kepada kedua orang tua. Eta ge sami sareng jihad fisabilillah. Atuh urang sadayana oge kana dijebatkeun al mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid itu adalah juga yang bisa memerangi hawa. Iya. Anu biasa dilakukan urang memerangi ngelawan desakan hawa nafsu anu hoyong kana kaawonan. Bahkan Rasul nyebutkeun as-sa'i alal armalah, orang yang membantu janda-janda. Karena janda-janda heula urus
As-sa'i 'alal armalah, bukan bisa jalan di luarnya. Dulu kuring asar. Yang penting mobil sekuring bisa asup tiluan tak? As-sa'i 'alal armalah, orang yang membantu kehidupan janda. Wal miskin, dan miskin. Kal mujahidi fi sabilillah. Catat mah. Kal mujahidi fi sabilillah. Ya, membantu meringankan kehidupan. Kumaha carana teknis di belakang nanti. Lubina sakitu Kang Hilman, Mas Arisa, hapunten kasemuhan. Aduh, pondok-pondok teh. Mudah-mudahan anu dilanjutkeun sing janten ilmu sok sanaos ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi ini adalah peluang untuk kita belajar, membaca sehingga pengantar orang sadayana perkawis jihad. Kita jangan takut menaikkan jihad, karena jihad kita ini adalah sesuatu yang berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingkeun ka urang sadayana kegiatan lahir batin kangge mempersiapkan dari jihad yang sekarang kepada jihad yang lebih besar. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadza kalami subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para luar biasa dasar orang seadanya. Mudah-mudahan nama kurang di aos, nama kurang dari dokter sehingga nama saya orang kami akan aja menyampaikan. Jadi kondisinya orang sekarang tutup baik tausiah nanti di neraka kawasan sasi ayeuna insyaallah mudah-mudahan kurang panjang umur biasa diurang nabi ilmu di neraka tausiah dan nanti pengawasan saya insyaallah. Kurang tutup baik ya pengawasan sampai pengajian dia ke Jakarta Masjid subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.